got no rules, I count 'em. I got no rules, I count 'em. Bread up and down, bread up and down, right. Bread up and down, big whipping open. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di pembelajaran IPA materi mengukur besaran. Besaran ada dua, besaran pokok dan besaran turunan. Baik anak-anak, kita akan coba melakukan pengukuran pada besaran pokok. Yang pertama, besaran pokok panjang. Nah, untuk mengukur besaran pokok panjang, kita bisa menggunakan alat ukur berupa penggaris atau mistar. Boleh juga menggunakan roll meter atau alat ukur yang lainnya. Nah, bagaimana mengukurnya? Di sini menggunakan satuan sentimeter, ya, satuan sentimeter. Nah, kita akan mencoba mengukur panjang dari spidol ini. Nah, bagaimana? Kita letakkan ujung dari spidol itu berada pada titik 0. Ya, pada titik 0. Nah, kemudian kita perhatikan kembali ujung terakhirnya berada di garis atau di skala. Kita hitung ini ada 13, ya, 13 cm. Kemudian 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, maka besar atau panjang dari spidol itu adalah 13,8 cm. Nah, kalian boleh mengukur atau menghitung berapa panjang dari benda yang ada di sekitar kalian. Silahkan menggunakan alat ukur penggaris atau meteran atau roll meter. Nah, jadi di sini spidol ini panjangnya sebesar 13,8 cm. Jadi kita tuliskan panjang spidol adalah 13,8 cm. Nah, baik anak-anak, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran massa benda. Nah, di sini kita akan menggunakan alat ukur berupa neraca Ohaus atau neraca 4 lengan. Nah, kenapa dikatakan neraca 4 lengan? Ini ada lengan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Masing-masing lengan ini punya skala. Yang pertama skala 1 gram, kemudian 10 gram, 100 gram, dan 200 gram. Nah, sebelum kita melakukan pengukuran, kita akan kalibrasikan dulu posisi dari lengan neraca ini agar nanti dia berada pada posisi 0. Ini garis, ya. Nampak di sini ada garis. Nah, di sini harus garisnya harus sejajar dengan 0. Maka kalau garis itu sejajar dengan 0, maka dia neraca sudah dalam keadaan seimbang. Nah, kalau tidak posisi seperti ini masih belum seimbang. Jadi kita harus atur dulu. Nah, di sini kita mengaturnya. Ini ya. Nah, ini kita geser-geser supaya posisinya dalam keadaan seimbang. Kita atur. Ya. Nah, ini sudah dalam posisi garis mendatar, ya, posisi garis datar, sejajar dengan 0, maka ini neraca sudah dalam keadaan seimbang. Nah, anak-anak, kita akan mengukur sebatang logam ini, kemudian kita tambahkan dengan stopwatch. Nah, kita ukur, kita gerak-gerakan skala pada lengan neraca ini. Kita geser dari yang skala besar. Nah, 100. Nah, ini terlalu besar. Kita pakai yang 100, kita geser lagi skala yang berikutnya supaya nanti mendapatkan skala yang seimbang. Nah, ini terlalu besar. Oke. Besar juga. Kita geser kembali ya. Kita coba geser skala yang kecil.
Oh, tidak bisa. Berarti kita geser ini dulu. Kita harus benar-benar mendapatkan pengukuran dengan tepat. Kita tunggu. Nah, ini anak-anak, skala sudah menunjukkan dalam keadaan seimbang. Maka kita harus membaca berapa besar massa dari kedua benda tersebut. Kita bisa lihat dan kita hitung seperti ini, ya. Nah, kita baca skalanya. Ini agak terlindung. Ini skalanya yang terbesar adalah 100, kemudian 50. Nah, kita zoom dulu. Ini agak terlindung. Ini adalah 100, kemudian ini 50, kemudian 5 gram, dan ini 0,069 ya. Nah, ini 0,69. Maka untuk menghitung berapa total dari massa benda tersebut, kita bisa tuliskan 100, kemudian di skala yang ketiga itu ada 50 gram, kemudian skala yang kedua 5 gram, skala yang pertama adalah ini ya, 0,69. Kita bisa totalkan secara menurun. 9, 6, sini 5, kemudian 5, 1. Berarti total dari massa logam dan stopwatch adalah ini 155,69 gram. Ya. Paham ya? Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran besaran pokok yang ketiga, yaitu mengukur waktu. Nah, di sini Ibu akan menggunakan stopwatch sebagai alat ukur. Kalau tidak punya stopwatch, kita bisa menggunakan jam dinding ataupun jam tangan. Nah, Ibu akan coba dengan melakukan pengukuran waktu dengan menggunakan stopwatch. Nah, ini bisa diperhatikan. Nih ya. Ini ada skala yang besar. Skala besar ini menunjukkan detik. Kemudian ini yang skala kecil ini adalah menunjukkan menit. Nah, jarum ini akan ada dua, jarum yang panjang. Sekali lagi, jarum yang panjang menunjukkan detik, jarum yang pendek menunjukkan menit. Kemudian di sini ada tombol. Nah, ini tombol. Tombol ini untuk kita memulai untuk menghitung waktu. Kita coba. Kita tekan 1 kali, maka jarum panjang akan bergerak. Dan jarum kecil pun akan mengikuti kalau kita sampai pada putaran 60 detik. Kita coba ya. Kita tekan. Nah, ini dia bergerak, tombolnya bergerak. Jarumnya. Nah, jadi nanti jarum yang kecil juga akan bergerak. Ini sampai mana waktu untuk jarum panjang bergerak. Kalau misalnya 2 kali putaran, gerakannya berarti 120 detik. Maka di sini nanti akan menunjukkan berapa menit waktu yang diperlukan. Kita lihat. Oke, kita coba dan kita berhenti kita berhenti di titik 60 detik.
Maka di sini ada jarum yang menunjukkan menit, ada di jarumnya menunjukkan di garis yang pertama ya, sehingga di sini menunjukkan 60 detik sama dengan 1 menit. Nah, ini cara menggunakan stopwatch. Silahkan kalau kalian tidak memiliki stopwatch, kita bisa gunakan jam tangan ataupun jam dinding. Selanjutnya kita akan mencoba mengukur luas daun. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang besaran turunan, dan ini salah satunya adalah mengukur luas daun. Bahan yang kita gunakan mistar, kemudian pensil atau pulpen, kemudian ada jarum pentul sebagai penjepit daun. Nah, kita coba. Pertama kalian harus meletakkan daun pada posisi di tengah, misalnya seperti ini. Kemudian boleh dengan menjepit daun itu dengan peniti supaya tidak bergerak. Nah, seperti ini misalnya. Nah, kemudian salah satunya lagi. Nah, kemudian kamu bisa cetak daun itu seperti ini supaya memudahkan kita dalam mengukur luas daunnya. Ini ya, sehingga nanti terbentuk seperti daun. Nah, seperti ini. Sehingga mudahkan kita dalam menghitung atau mengukur luas daun. Nah, ini cara yang lebih mudah. Nah, kalau sudah kita lepas. Nah, seperti yang kalian ketahui, untuk mengukur luas daun atau menghitung luas daun, kita gunakan rumus panjang kali lebar. Nah, pada daun ini kita tentukan yang mana panjang dan mana lebarnya. Untuk memudahkan kita akan tarik garis tepi daunnya untuk menentukan berapa panjang. Nah, seperti ini tadi ini ya. Nah, paskan tepi daunnya, kemudian sebelahnya juga tepi daun satunya harus benar-benar di tepi daun dan ujung daun. Ini sehingga nanti daun ini berada di posisi di dalam kotak. Nah, kalau seperti ini kita akan mudah untuk menghitung luas daunnya. Kita tentukan kalau di sini ini adalah merupakan panjangnya, panjang daun, kemudian ini adalah lebar daun. Nah, nanti setelah kita menemukan ini berapa, kita masuk kepada rumusnya, yaitu untuk mencari luas daun adalah luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, kita bisa ukur. Kemarin kita sudah menentukan atau belajar menghitung atau mengukur panjang benda. Kita ambil dari titik 0. Nah, ini panjangnya adalah 13 cm. Berarti panjangnya adalah 13 cm. Kemudian untuk lebar, kita lihat lagi untuk lebar. Lebarnya bentar, 5, kita lihat skala kecilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5,8 cm. Dari sini kalau kita sudah dapat berapa panjang dan lebarnya, bisa kita tentukan berapa luas dari daun tersebut. Maka kita masukkan rumus 13 cm dikali dengan 5,8
cm. Sama dengan dapatlah nanti hasil dari luas daun itu. Dan satuannya adalah cm persegi. Silahkan nanti kalian coba melakukan pengukuran pada daun dengan cara seperti itu. Nah, kalian tinggal menghitung dan mengalihkan sehingga nanti menemukan berapa luas daun yang kalian ukur. Silakan mengambil daun yang ada di sekitar kalian. Selamat mencoba dan